Terus juga karena udah gagal berkali-kali kan, udah keguguran berkali-kali, terus trauma juga gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zona, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Saya Cike. Hampir 15 tahun. 15 tahun. Iya, sedikit lagi 15 tahun. Iya. Kita dari Aceh, tepatnya di Gayo, Takengon, Aceh Tengah. Iya. Ya, ini program pertama. 2014 ya. Udah 2014 ke beberapa kota, terus ke Penang juga pernah ya. Iya. Dulu. 2014 juga pernah ketemu sama Dokter Bin dulu. Tapi cuma sekali ya. Sekali waktu ya. itu. Sekali karena harus melanjutkan pendidikan kalau nggak salah. Jadi akhirnya terpending lah. Tapi waktu itu bukan IVF, hanya berobat minum obat-obatan gitu waktu itu. Hamil pertama itu akhirnya tahun 2018 di pernikahan ke tahun ke-8. Waktu itu udah empat kali hamil. Selanjutnya hamil alami, tapi selalu keguguran. Terus yang terakhir ini lahir prematur. Lahir prematur tahun 2022 di 24 minggu lahirnya waktu itu. Terus barulah yang sekarang ini yang kami program, pertama kali langsung minta program IVF waktu itu ke Dok Bin. Faktor usia sih. Faktor usia. Terus juga karena udah gagal berkali-kali kan, udah keguguran berkali-kali, terus trauma juga gitu. Maksudnya kita coba deh ini yang terakhir IVF, karena kan sebelumnya hamil alami. Jadi karena faktor usia tadi, ya udah kita coba aja langsung IVF deh. Satu lagi kan itu pertemuan yang kedua kita ya setelah 2014. Iya. Baru ketemu lagi sama Dokter Bin itu di 2024. Jadi kayak begitu ketemu Dok Bin, ngobrol-ngobrol, langsung memantapkan diri lah kami. Oke Dok, insya Allah Bismillah kami IVF lah. Alhamdulillah nggak ada kendala, semuanya berjalan sesuai yang lancar lah. Kita screening bulan Mei, terus bulan Juni itu OPU, bulan 8 Agustus transfer embrio. Maksudnya nggak ada kendala atau pending atau apa gitu. Jadi semuanya smooth prosesnya. Iya. Saya ada riwayat cervix incompetence. Jadi cervixnya tuh pendek dan cepat ini ya. Gampang kebuka ya. Melemah gitu. Jadi yang dulu itu makanya prematur lahir, dia sebelum waktunya cervixnya udah memendek. Jadi waktu program ini saya ada bilang sama Dok Bin, Dok saya ada riwayat lahir prematur. Terus kemudian kata Dok Bin, nanti kita lihat di minggu ke-16 katanya. Minggu ke-16 itu nanti rencananya diikat ya, dijahit gitu, cervixnya dijahit supaya sirkulase supaya nggak lahir prematur lah gitu. Jadi akhirnya pas minggu ke-16 itu prosedur sirkulase itu di Rumah Sakit Stella Maris. Ya. Dengan pengalaman anak sebelumnya yang prematur, artinya kan kita nggak mau kehilangan momen kan. Sementara kita usianya sudah tidak muda lagi. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen yang ini lagi. Akhirnya kita memutuskan udahlah kita minta dirawat aja, dan kebetulan itu memang sarannya Dokter Binarwan. Jadi kami berdua akhirnya memutuskan apapun yang disarankan, kami 100% kami ikut sarannya Dokter Bin. Alhamdulillah perjuangan 5 bulan ini akhirnya di rumah sakit lahirlah yang kami tunggu-tunggu, anak laki-laki. Ya, awal seneng lah. Jadi begitu
transfer embrio kita tunggu 2W 2 minggu kurang lebih, habis itu kita balik lagi ke USG, ke Pemuda. Itu langsung udah kelihatan tuh, itu rasanya nggak kepengen pulang ya, udahlah kita di sini aja dulu. Tapi gitu. campur aduk juga Campur sih, ada aduk, takut juga takut. karena sebelum-sebelumnya udah sering keguguran, prematur apa, jadi rasa khawatir, cemas itu pasti ada gitu. Takut juga masih gitu, masih 50-50 lah, seneng juga, khawatir, cemas iya juga. Masya Allah, kalau susah ngungkapinnya ya, karena yang ditunggu dan yang paling ditunggu, tahu-tahu kita lihat, oh gini ternyata bentuknya gitu. Kami nggak pernah menyangka untuk menunggu 5 bulan terakhir istri bed rest itu kan, kami tuh selalu berdoa gitu, ini mudah-mudahan anaknya sehat, mudah-mudahan anaknya nangisnya kenceng, harapannya selalu itu, setiap hari kita berdoa untuk itu. Karena kan kita nggak nyangka, Iya. Begitu kita mau ikat cervix itu kita berpikir Sempat nih paling dong sebelumnya waktu itu kan ya. Oh iya, sempat bleeding di minggu 11. Aceh. Di minggu 11 itu kita posisinya di Takengon, hari Minggu pagi ya. Dokter Binarwan lagi di Cina. Dan dokter Bin bilang saya lagi di Cina, nanti kita ketemu tanggal 18 kalau nggak salah waktu itu. Kalau dari saya pribadi sebenarnya semangat luar dalam ya. Artinya untuk pejuang garis 2 seperti kami ini kan, kita butuh kepercayaan diri, kita butuh support. Tapi yang paling penting adalah itu tumbuh dari dalam diri kita, tumbuh dari dalam diri yang kuat. Akhirnya secara otomatis menurut saya pasti akan lebih kuat. Dokter Binarwan itu sebenarnya nggak cukup ungkapan rasa terima kasih saja dari saya pribadi, mungkin dari istri saya juga. Dokter Binarwan sudah membantu kami dari awal sampai hari ini pun masih terus bantu kami dalam bentuk apapun, baik itu kemarin membantu proses kehamilan sampai anak kita lahir, mensupport kami dengan memberikan semangat setiap hari. Melihat semangatnya Dok Bin, jadinya kami juga ikut bersemangat. Jadi kalau melihat semangatnya Dok Bin, rasanya rugi sekali kalau misalnya kami cuman hanya melihat, wah kok kita cuman gini aja gitu. Dokter Binnya aja semangat, itu yang bikin kami terus harus tetap semangat. Dan pasti semangat, dukungan keluarga itu penting gitu ya. Terus juga yang paling penting ya pasangan ya, harus bener-bener, kan kadang-kadang nanti saya yang down gitu, nanti suami yang menguatkan atau sebaliknya gitu. Jadi saling menguatkan gitu, saling menguatkan, karena nggak selalu kita bisa sama-sama stabil mentalnya gitu. Pasti ada salah satu nanti yang drop, yang down gitu. Nah disitulah peran masing-masing saling menguatkan sampai akhirnya percaya, yakin insya Allah kita sampai ke tujuan itu. Dokter Binarwan dan tim HFC ya, saya terima kasih banyak dari awal kami program bolak-balik ke klinik gitu ya, udah timnya semua udah support luar biasa, informatif, terus juga helpful lah, maksudnya menolong gitu. Kadang-kadang kalau antrian lagi penuh atau lagi banyak, kami dikasih tempat untuk istirahat. Saya berjuang di kasur, saya berjuang di kasir. Gitu.